Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruziana Desiantindun dan ini teman saya Fadila Syakwa Akmara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul biogasifikasi, yaitu dengan penggunaan kotoran sapi untuk mengubah bahan organik menjadi energi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Next. Untuk pendahuluannya, yaitu biogas adalah sumber energi terbarukan yang bersih. Gas-gas yang dihasilkan selama pencernaan biologis tidak menimbulkan polusi dan tentunya sangat membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, ketika biogas digunakan sebagai sumber energi, tidak terjadi proses pembakaran seperti sumber energi lainnya. Nah, mekanisme ini membuat biogas lebih aman dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan tambahan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, pemanfaatan biogas sebagai sumber energi merupakan alternatif yang baik untuk mencegah dampak pemanasan global yang semakin parah. Manfaatan mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah untuk merombak dan mengolah limbah organik yang ditempatkan pada ruang kedap udara atau anaerob. Next. Untuk metodologinya sendiri, yaitu ada konversi bahan organik menjadi energi. Konversi yang dilakukan melalui proses pencernaan anaerobik. Proses merupakan proses alami yang terjadi tanpa adanya oksigen, di mana mikroorganisme memecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melepaskan karbon dioksida, hidrogen, dan gas metana. Terdapat 4 proses dalam konversi bahan organik menjadi energi. Yang pertama yaitu produksi enzim mikroba, yang kedua fermentasi, ketiga pencernaan anaerob, dan yang keempat produksi metana. Untuk langkah pembuatannya sendiri yaitu yang pertama mencampurkan kotoran sapi dengan air hingga menjadi lumpur. Yang kedua, lumpur dialirkan menuju ke lubang digester. Yang ketiga, penambahan starter 1 liter dengan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kebutuhan kapasitas digester 3,5 sampai 5,0 meter persegi. Yang keempat, untuk proses fermentasi, yaitu dengan keran gas pada digester harus ditutup. Dan yang terakhir ada gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai 8 dibuang, dan pada hari yang ke-10 hingga hari ke-14 akan terbentuk gas metana dalam bentuk CH4 dan gas karbon dioksida yaitu CO2 dan sudah mulai menurun dalam fermentasi tersebut. Next. Ya, kemudian di sini ada pembahasan proses pembuatan biogas dari kotoran sapi terjadi melalui penguraian bahan organik secara anaerobik dekat udara bebas. Proses ini menghasilkan gas yang terutama mengandung metana dan karbon dioksida atau CO2. Gas yang dihasilkan disebut gas rawa atau biogas. Biogas yang dihasilkan mengandung gas metana atau CH4 yang mudah terbakar sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar. Proses pembusukan secara anaerobik didukung oleh banyak mikroorganisme seperti metanobakteria. Suhu yang cocok untuk proses fermentasi adalah 25 sampai 55 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, mikroorganisme dapat bekerja maksimal dalam menguraikan bahan organik. Nah, untuk sebelah kiri ini merupakan kesetaraan biogas dengan sumber energi lain. Pada tabel tersebut itu dari sumber Departemen Pertanian, di mana 1 meter kubik biogas itu setara dengan 0,46 kg LPG. Kemudian 1 meter kubik biogas itu juga setara dengan 0,62 liter minyak tanah. Dan yang terakhir 1 meter kubik biogas itu setara dengan 3,3 kg kayu bakar. Kemudian ada 3 proses pembentukan biogas. Yang pertama yaitu tahap hidrolisis, yang kedua tahap asidirifikasi, dan yang ketiga tahap pembentukan gas metana.
Nah, untuk tahap hidrolisis itu merupakan bakteri memutuskan rantai panjang karbohidrat kompleks, protein, dan lipid jadi senyawa rantai pendek. Contohnya polisakarida diubah menjadi monosakarida, sedangkan protein diubah menjadi peptid dan asam amino. Untuk tahap asidirifikasi itu bakteri atau Acetobacter aceti menghasilkan asam untuk mengubah senyawa rantai pendek hasil proses hidrolisis menjadi asam asetat, hidrogen, dan C2. Kemudian yang ketiga tahap pembentukan gas metana. Itu bakteri Methanobacterium omelianski mengubah senyawa hasil proses asidifikasi menjadi metana dan CO2 dalam kondisi anaerob. Proses pembentukan gas metana ini termasuk reaksi eksotermis. Kemudian ini ada biodigester. Nah, biodigester itu merupakan proses pembuatan biogas dengan menggunakan biodigester. Pada prinsipnya adalah menciptakan suatu sistem kedap udara dan bagian-bagian pokok yang terdiri dari tangki pencernaan atau digester tank. Kemudian lubang input bahan baku, lubang output lumpur sisa hasil pencernaan atau. Baik, saya lanjutkan. Dalam digester terkandung bakteri metana yang akan mengelola limbah organik menjadi biogas. Sisa limbah dari biogas tersebut dapat dibuat menjadi pupuk kompos. Nah, itu tertera gambar-gambar seperti sketsa instalasi biogas untuk menampung biogas itu. Kemudian ada komposisi gas yang terlibat dalam produksi biogas. Nah, proses pembuatan biogas dari kotoran sapi terjadi karena adanya dekomposisi bahan organik secara anaerob, tertutup dari udara bebas. Proses ini akan menghasilkan satu gas yang sebagian besar mengandung metana dan karbon dioksida. Gas yang terbentuk disebut gas apa atau biogas. Nah, ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan untuk yang tabel di sebelah kiri ini terdapat beberapa jenis gas dan ada campuran kotoran sapi dan sampah pertanian untuk jumlah persennya. Nah, untuk jenis gas metana sendiri itu campuran kotoran sapi dan sampah pertaniannya itu sekitar 55-70%. Untuk karbon dioksida itu 27-45%. Untuk nitrogen 0,5-3,0%. Karbon monoksida itu sekitar 0,1%, oksigen 6,0%, untuk hidrogen sulfida atau H2S itu sedikit sekali. Selanjutnya akan menjelaskan oleh Ya, selanjutnya ini bakteri yang berperan dalam proses pencernaan anaerobik yaitu bakteri hidrolitik yang memecah bahan organik menjadi gula dan asam amino. Bakteri fermentatif yang mengubah gula dan asam amino menjadi asam organik. Bakteri asidogenik merubah asam organik menjadi hidrogen, karbon dioksida dan asam asetat, dan bakteri metanogenik yang menghasilkan gas metan dari asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Bakteri metanogenik akan menghasilkan biogas yang bagus dengan kandungan gas metan yang tinggi. Pada suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius di dalam digester, biogas terdapat dua jenis bakteri yang sangat berperan, yaitu bakteri asidogenik dan bakteri metanogenik. Kedua bakteri ini harus dipertahankan jumlahnya dengan seimbang. Bakteri-bakteri inilah yang merubah bahan organik menjadi gas metan dan gas lainnya dalam siklus hidupnya. Next. Dari penjelasan kami berdua, dapat disimpulkan bahwa harga bahan bakar minyak yang makin meningkat dan ketersediaannya yang makin menipis, serta permasalahan emisi gas rumah kaca merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat global. Upaya pencarian akan bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan dan dapat diperbaharui
merupakan solusi dari permasalahan energi tersebut. Pemanfaatan dan pengolahan biogas dapat menjadi alternatif yang sangat efektif untuk masyarakat Indonesia, terutama di kawasan pedesaan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Biogas sebagai sebuah inisiasi energi terbarukan yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, yang mana selain bernilai ekonomis, juga menciptakan dunia yang hemat energi. Selain itu, kotoran sapi jika dijadikan pupuk kompos juga memiliki potensi yang sangat berguna untuk menjaga kesuburan tanah dan menciptakan hasil panen yang maksimal dalam dunia pertanian. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rejeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unyil di kampung wisata Tempe Sanan, Kota Malang. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Teman-teman lihat kan kalau api yang dihasilkan berwarna biru? Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran terjadi dengan sempurna. Udah gitu, bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium kok. Kalau untuk memasak, api biru memang menjadi idola karena panas apinya lebih stabil dan efisien. Jadi bikin masakan jadi lebih cepat matang. Buat menyalakan lampu petromak juga bisa kok. Jaga-jaga jadi lampu cadangan kalau listriknya mati. Kedepannya, biogas bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar. Sekian presentasi dari kami berdua mengenai biogasifikasi. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.